Suasana seperti inilah yang akan kita rasakan saat memasuki Dusun Sade setelah menempuh jarak kurang lebih 20 km dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Letak dusun yang tepat di pinggir jalan raya Mataram Sengkol ini sangat memudahkan siapapun yang hendak mengunjungi dusun ini. Bangunan perumahan asli suku Sasak langsung mencuri perhatian setiap orang yang melewati jalan ini. Oh iya, saya Dio Mukti. Kali ini, saya berkesempatan melihat ciri khas bangunan rumah adat suku Sasak di Dusun Sade. Memasuki kawasan Dusun Sade, saya langsung disambut oleh Pak Embar, warga asli Dusun Sade. Sugeng Rahu Semeton. Saya Dio, Pak. Saya Embar. Pak Embar menceritakan kepada saya, di Dusun Sade ini memiliki beberapa bentuk rumah yang disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya Balai Gunung Rate. Atapnya dari alang-alang, dindingnya dari bambu, tiang dari kayu dan lantainya dari tanah liat. Semua bahan-bahan ini mereka dapat langsung dari alam. Lebih uniknya lagi, masyarakat adat Dusun Sade ini melaksanakan pembangunannya secara bergotong royong. Kayu, bambu ya kita tebang sendiri tebang sendiri. Kalau bangun rumahnya itu kayak gimana, Pak? Membangun rumah masih dengan cara gotong royong ya. Namun untuk membangun rumah, pertama kita harus memberitahu atau meminta izin kepada orang yang dituakan di sini. Jadi ada jeru keliang, kemudian ada mangku. Nah, itu nanti kita minta petunjuk hari baik untuk menebang pohon atau untuk memulai sebuah bangunan itu kapan. Ya. Setelah sedikit perbincangan bersama Pak Embar, beliau mengajak saya untuk masuk ke kawasan yang lebih dalam dari Dusun Sade ini. Ya, ini rumah adat suku Sasak juga. Ternyata benar, ketika saya menelusuri dusun ini lebih dalam, saya melihat rumah-rumah penduduk di sini masih tradisional seperti yang dikatakan Pak Embar. Total bangunan, semua unit bangunan itu ada 150 unit bangunan. Tetapi kalau kepala keluarga yang masih bertempat tinggal di rumah yang seperti ini, yang masih menggunakan arsitektur tradisional ini ada pas 70. Pas 70. 70, ya. Selebihnya Dari yang saya lihat, rumah-rumah di dusun ini memiliki atap yang pendek dan juga pintu masuk yang ukurannya lebih rendah dari tinggi orang dewasa pada umumnya. Bu, tapi tidak kupi jadi. Tidak kupi. ini Balai Gunung Rate. Balai Gunung Rate. Balai Gunung Rate yang saya lihat saat ini pun seperti itu. Atapnya begini ya? Atapnya begini dari alang-alang dan bentuknya juga curam. Dan ini adalah gunung yang diratakan atau bukit yang diratakan untuk membangun rumah. Ya, karena pada zaman dulu Sade ini sebetulnya kan tempat bagi leluhur kami untuk bersemedi. Ya. Berarti dari sejak dulu bentuk rumah sudah begini. Memang seperti ini. Inilah bentuk aslinya. Ada alasan kenapa sampai sekarang bentuk rumahnya seperti ini? Jadi kami selaku generasi penerus dari suku Sasak yang ada di Sade ini, kami merasa cukup bangga. Kami bangga dengan peninggalan leluhur kami. Ya, dan kemudian karena kami juga masih melakukan tradisi-tradisi yang merupakan peninggalan, sekalipun kami memang Muslim, ya, tetapi ada tradisi-tradisi Sasak yang tidak dilakukan oleh warga Muslim lainnya di Pulau Lombok. Jadi kami masih melakukan itu. Dan Menurut Pak Embar, pintu yang ukurannya lebih rendah ini memiliki filosofi khusus, yaitu agar siapapun yang masuk ke dalam rumah ini merunduk, menghormati siapapun yang ada di dalam rumah. Inilah Balai Gunung Rate. Balai Gunung Rate. Jadi inilah bentuk aslinya. Jadi pertama pintunya bentuknya pendek di depannya. Jadi ini maksudnya ketika seseorang masuk atau nanti ketika seseorang keluar itu harus dengan cara merunduk. Ya, jadi itu adalah refleks, tetapi kita udah respect. Jadi itu menghormati siapapun yang ada di dalam. Tuan rumah. Ya, tuan rumah. Siapapun yang ada di dalam. Jadi begitu kita masuk kan sudah dengan gerak menunduk.
Dari yang saya perhatikan, bangunan yang memiliki atap berbentuk seperti gunung ini memiliki ukuran yang kurang dari 1 are. Tapi ada sisi menarik dari ukuran yang kecil ini. Setiap bagian dari rumah ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Pada undak pertama, bernama Rongrong, yang fungsinya sebagai tempat berdirinya tamu. Kemudian pada undak kedua, bernama Sesangkok. Di bagian ini memiliki bermacam fungsi. Bisa dijadikan tempat untuk menerima tamu, dijadikan tempat untuk melakukan zikir, dan tempat berbaringnya keluarga yang sakit pada sudut kanan Sesangkok, dan pada sudut kirinya dijadikan tempat untuk berbaring jenazah salah satu keluarga. Kalau ada orang yang sakit, berbaringnya harus di sini. Nah, kalau Sesangkok kanan, ya, Sesangkok daya, itu biasanya difungsikan untuk kalau ada keluarga yang meninggal, itu berbaringnya harus di sana. Sesangkok memiliki fungsi yang lebih umum layaknya ruang tamu. Berbeda dengan balai dalam yang berada pada undak ketiga. Di bagian ini, siapapun tidak boleh masuk selain keluarga. Undak ketiga ini terbagi menjadi 2 ruang. Satu ruang menjadi dapur, dan ruang lainnya lagi digunakan sebagai kamar bagi anak perempuan. Di Dusun Sade, tidak hanya Balai Gunung Rate saja yang memiliki bangunan berpenghuni. Pak Embar yang juga sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis Dusun Sade, menunjukkan kepada saya 2 bangunan lain yang dijadikan tempat huni selain Balai Gunung Rate, Balai Bontor, dan Balai Kodong. Kalau saya lihat dari ukurannya, 2 balai ini lebih kecil dari Balai Gunung Rate. 2 balai ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Balai Bontor digunakan untuk keluarga yang usianya sudah sepuh. Maka dari itu, lantai dari rumah yang berbentuk persegi ini tidak memiliki undak-undak seperti Balai Gunung Rate. Pak Embar menjelaskan, lantai Balai Bontor ini tidak memiliki undak-undak supaya lebih memudahkan orang yang sudah sepuh untuk berjalan. Untuk Balai Kodong, ukurannya lebih kecil lagi. Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi pengantin yang baru menikah. Dan kami pun kalau di sini masih menggunakan lampu tradisi untuk acara-acara tradisi itu kita harus mematikan listrik ya. Harus memakai lampu yang seperti ini dari kerang dan minyak kelapa, di sini dinyalain pakai sumbu. Makanya seperti ini kita gantung. Walaupun saya terlahir di Lombok, setiap bangunan yang ada di Dusun Sade ini membuat saya selalu merasa kagum. Selain karena bentuk bangunan yang tetap dipertahankan sejak 300 tahun yang lalu, ada tradisi menarik lainnya yang selalu membuat saya penasaran, yaitu tradisi belulut. Ini adalah tradisi melumuri lantai dengan kotoran sapi. Ini kalau lantainya saya dengar diolesin sama ini ya. Oh iya, kerbau, betul. ya? Jadi ini kan pondasinya ini kan terbuat dari tanah. Ya. Tanah yang dicampur sama kulit padi. Kulit padi yang kasar, sekamnya itu diaduk menjadi satu. Nah, kemudian dibikin jadi pondasi. Nah, setelah itu ketika lantai rumah ini nanti kering atau retak-retak, dipel menggunakan kotoran sapi. Tetapi ketika mereka mau mengadakan acara yang bersifat tradisi, yang bersifat ritual, yang mana tradisi tersebut disebut dengan tradisi memole, itu ngepel lantai rumahnya harus menggunakan kotoran kerbau. Alasan kenapa kami mengepel rumah memakai kotoran kerbau misalkan, karena kerbau itu adalah hewan yang disakralkan untuk acara-acara yang saya sebut memuli tadi. Misalkan untuk acara-acara kematian, roah bukur, kemudian roah mosan, tradisi mengunjungi makam wali nyatu, misalkan tradisi-tradisi tolak balak yang disebut dengan roah gobok dan sebagainya, itu yang dipotong adalah kerbau. Kebetulan saat saya sedang datang, yang punya rumah akan melakukan belulut untuk memperbaiki lantai yang sudah retak. Nah ini Mas, tradisi ini namanya belulut. Belulut ini adalah mengepel lantai rumah menggunakan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Nah, kalau yang ini sekarang kita pakai kotoran sapi karena ini bukan untuk acara ritual ya, tetapi ini adalah untuk sekedar menutupi retak-retak yang ada di lantai. Jadi karena ini pakai tanah liat, jadi kalau sudah terlalu kering itu berdebu. Nah, kadang juga retak-retak, pecah-pecah. Jadi untuk menutupi itu semua kita pakaiin kotoran sapi.
bantuin Mas. Oke, boleh ya. Boleh ya. Ini aromanya Ya. buat saya lumayan. Iya, lumayan. Harus saya akui, tradisi ini sudah saya dengar sejak kecil, tapi ini adalah pertama kali saya mencobanya secara langsung. Oh ya, Praktekkan. ditumpahin gini. Ya, Oh, tangan kanan. wadah air di sebelah kanan. Gini. Oh, Pegang gini. pakai tangan kanan. Ya. Hah? Ya. Sebenarnya saya ragu-ragu ketika Pak Embar meminta saya untuk melakukan tradisi belulut ini. Karena sejak pertama kali Ina atau ibu di samping saya menaruh kotoran sapi itu di lantai, aromanya sudah sangat menusuk hidung saya. Tapi, saya takut mati penasaran kalau tidak mencobanya. Sensasi pertama yang saya rasakan ketika pegang kotoran sapi itu adalah hangat. Karena memang kotoran yang digunakan adalah kotoran sapi yang masih fresh, Belum profesional kayak ini. lembek berlumpur, dan sedikit kasar karena serat rumput yang dikonsumsi sapi belum tercerna sempurna. Saya memang sangat terlihat tidak profesional melakukan tradisi belut ini. Saat sedang asik-asiknya melakukan tradisi belulut, saya mendengar suara tetabuhan. Saat saya bertanya pada Pak Embar, beliau menjawab, di pelataran depan dusun sedang dilakukan atraksi gendang belik untuk menyambut rombongan tamu wisatawan yang berkunjung. Jadi penasaran? Yuk! Setiba di pelataran, saya melihat para tamu terkesima menyaksikan gendang belik. Dan saya pun ikut larut dalam menyaksikan atraksi dua orang yang dikalungkan gendang yang ukurannya lebih besar dari badannya. Yang dalam bahasa Sasak, hal ini disebut belik. Gendang belik artinya gendang besar. Nilai-nilai luhur kearifan lokal yang terus dipertahankan masyarakat Dusun Sade adalah bagian dari keberagaman, kekayaan budaya bangsa Indonesia.